Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat ya. Sama-sama siap kita ya untuk memulai pelajaran kita ya. Ayo, on kan kameranya kakak-kakak yang belum. Anak-anak ustazah, sebentar lagi kita ujian praktek. Tanggal berapa kita ujian praktek? Udah tahu di kalender? Dua 28. Ya, begitulah kira-kira ya di kalender. Untuk ujian praktek semester 1, kita kan belum ada praktek ya, satu semester kan Kak? Nah, jadi untuk ujian prakteknya insya Allah ustazah akan meminta anak-anak ustazah membuat pengolahan makanan di rumah. Kayak mana bisa? Makanan sesuai dengan tema kita di bab 4. Makanan khas daerah, olahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang rumit-rumit, nggak usah yang memakai keju segala macam. Kira-kira bisa nggak? Nanti ustazah kasih temanya. Ya temanya itulah, terserah anti mau memasak apa gitu. Pokok temanya kita nanti di praktek itu membuat olahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, jadi nanti silahkan cari apa makanan khas daerahnya. Jadi ustazah tidak mematok. Kalau ustazah patok nanti mungkin kemahalan gitu ya kan. Atau mungkin ada yang bilang, murah kali ustazah bahannya, ya kan. Atau yang bilang, aduh mahal kali ustazah. Jadi silahkan sesuai kemampuan masing-masing. Ya. Boleh buat video, fotonya pun boleh. Tapi kalau misalnya foto, bahan utama, proses kerja di foto ya. Terus sama hasilnya, kirim fotonya sama ustazah. Kayaknya foto aja lah Kak. Kalau video ustazah takut juga handphone ustazah nggak sanggup nampung. Karena dari kelas 7 sampai kelas 12 semuanya kan daring. Nah handphone ustazah kan juga nggak banyak kali memorinya, terbatas. Jadi kita foto aja ya. Tapi dikirim ke grup prakarya kelas 12 ya. Jadi ustazah gampang untuk sortirnya. Oh ini punya kelas 12, ini punya kelas 11, ini punya kelas 10. Jadi nggak bercampur baur, resiko hilang agak sedikit lebih kurang. Ya. Baik, bisa kita mulai materi kita? Nah, ya itu kisi-kisi untuk ujian praktek. Jadi bersiap-siap dari sekarang, mungkin agak ditabung uang jajannya ya, kurangi beli pulsanya dulu. Jadi pulsa khusus untuk pelajaran aja. Jadi biar nggak memberatkan orang tua,
Kita mulai ya materi kita. Semalam hari kemarin sampai mana materi kita? Coba catatannya. Karena daerah yang dimodifikasi. Kalau perencanaan usaha kan Kak, dia sama dengan materi kita sebelumnya. Dalam perencanaan usaha itu tahap-tahapnya sama. Nah, sekarang kita sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ya hari ini ya. Nah, jadi untuk makanan khas daerah ya kakak-kakak, dia ada makanan, ada minuman. Nah, nanti di ujian praktek itu juga boleh. Misalnya Sofi mau membuat minumannya atau Rizky mau membuat jenis makanan, tidak masalah. Atau Khairunisa membuat makanan dan minuman, nah juga boleh. Yang penting ada hasil prakteknya sama ustazah ya, fotonya. Ya kita kemarin udah belajar ini ya kak ya, atau makanan apa itu makanan jadi, apa makanan setengah jadi, sudah ya? Sudah. Nah sumber bahan makanan tuh ada dua ya, produk makanan, ada produk nabati dan hewani juga sudah kan? Nah, produk makanan hewani khas daerah misalnya telur asin. Nah, ada kan telur asin, yaitu makanan yang berbahan baku telur yang mayoritas terbuat dari telur bebek ya, yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penggaraman atau diasinkan. Nah, kalau ada yang membuat telur asin juga boleh. Nah, jadi tidak usah yang rumit-rumit. Setelah itu ada namanya dadih. Nah, dadih belum ya? Telur asin sudah kita pelajari. Dadih belum? Udah belum? Belum ya, Sofi? Dadih. Apa itu dadih? Ada yang tahu dadih nggak? Nggak. Berarti kalau nggak tahu berarti belum pernah mengkonsumsi ya. Kalau ustazah tidak suka. Tahu ustazah tapi tidak suka. Nah, dadih atau dadih. Nah, ya kalau orang Padang membilangnya dadih. Yaitu dadih. Yaitu merupakan hasil fermentasi secara alamiah ya, air susu kerbau dalam tepung bambu. Jadi dia khusus susu kerbau ya, yang sudah lama dihasilkan. Ya, ini berasal dari Sumatera Barat ya makanannya ya. Nah, Jambi juga ada. Nah, dadih tadi merupakan produk fermentasi tadi ya. Dia kaya akan nilai gizi. Dia hampir mungkin kayak yogurt gitu ya kak ya. Itu juga fermentasi susu nggak yogurt, ya kan? Namun di sini dia agak seperti agar-agar hasil jadinya kalau dadih ini. Jadi dia di dalam tepung bambu, ini tepung bambu ya kak ya. Nah, ini dia di dalam bambu ini susu kerbau tadi difermentasi di sini. Nanti kita kayak menyendok agar-agar gitu. Hasilnya, rasanya ustazah nggak tahu ya, karena nggak suka ustazah dulu waktu kecil dikasih. Nah, tantangan dan peluang peningkatan mutu produk dadih ya. Nah, diantaranya dengan inovasi rasa agar lebih disukai. Misalnya kalau ini rasanya tadi kan masih rasa alami susu ya. Nah, mungkin di sini kita di dalam produk olahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, mungkin di sini kita bisa menambahkan misalnya dia jadi rasa stroberi, ya kan? Atau rasa vanila,
atau rasa coklat. Nah, ini yang namanya modifikasinya. Dia keluar dari rasa aslinya kan Kak, yang mungkin tadi kalau dia kan rasa asli, rasa plainnya susu, mungkin tidak semua orang menyukai susu. Ya, betul nggak? Nggak semua orang kan menyukai susu. Suci, suka susu? Hah? Enggak. Tapi kalau misalnya susu tadi dikasih penambah rasa, misalnya ditambah stroberi gitu atau coklat, nah aroma dari susu tadi itu kan sedikit agak hilang. Nah, dengan begitu orang yang tadi tidak suka susu, mereka bisa menjadi suka. Nah, begitu yang tadi tidak menyukai produk dadih tadi, nah mungkin mereka bisa jadi suka. Nah, itu dadih yang bisa menjadi peluang usaha di dalam pengolahan makanan daerah yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya rendang, ya, rendang. Nah, rendang semua tahu, anak-anak ustazah tahu pasti dan sudah pernah makan. Siapa yang belum pernah makan rendang? Coba hidupkan speakernya, jawab. Ada? Nggak ada. Rizky suka? Alhamdulillah. Nah, jadi rendang itu adalah makanan berbahan dasar daging sapi ya, mempunyai cita rasa yang pedas ya. Dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai macam bumbu dan rempah ya, terutama cabai merah dan kelapa. Nah, jadi dia di sini betul-betul memakai cabai merah dan kelapa yang banyak. Jadi gurihnya itu bukan gurih penyedap, jadi gurih dari kelapa. Nah, rendang ini semula adalah makanan khas Padang ya, Sumatera Barat, tetapi saat ini sangat mudah kita temui di berbagai kota di Indonesia, bahkan dunia ya. Dan Ustazah pernah baca dan ternyata ada salah satu situs yang mempatenkan rendang makanan terenak di dunia ya. Nah, karena cita rasanya relatif disukai oleh berbagai kalangan konsumen tadi, jadi dia bisa diterima. Nah, peluang pengembangan rendang adalah penyediaan rendang dengan berbagai level tingkat kepedasan. Nah, ya kakak-kakak, kita tetap usahanya rendang, namun di sini kita kasih yang super pedas, setengah pedas, sama yang biasa untuk yang mereka tidak suka pedas, karena setiap manusia level suka pedasnya itu berbeda-beda ya kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu peluang usaha kita. Kita buat rendang berbagai macam level misalnya. Ada yang super pedas tuh orang yang benar-benar suka pedas. Nah, setelah itu peningkatan mutu lebih baik ya dan seragam, serta peningkatan keawetan dengan bantuan pengemasan yang baik. Nah, ini jelas salah satu peluang usaha kita untuk memanfaatkan rendang menjadi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kita tidak memodifikasi rasa kalau di rendang, cukup tingkat kepedasannya. Nah, paham kakak-kakak? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, itu tadi contohnya. Masih banyak makanan yang lain ya kak ya. Misalnya tape gitu kan, atau makanan yang lainnya. Nah, cara memodifikasinya seperti itulah kira-kira ya untuk contoh ya. Tadi kita sudah tengok di telur asin misalnya kan. Nah, terus untuk dadih itu untuk sebagai contoh. Jadi dengan adanya contoh ini, nah, Ustazah berharap anak-anak Ustazah sekarang keluar ide-idenya. Oh, anak nanti praktek masa ini, tapi anak modifikasi seperti ini. Kira-kira keluar nggak ide-idenya? Belum? Lanjut. Kita masuk ke produk makanan nabati khas daerah ya. Nabati berasal dari apa? Suci? Tumbuhan. Berarti kalau nabati itu kalau tumbuhan berarti contohnya jadi dari sayur-sayuran bisa ya, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, serelia dan sejenisnya.
Nah, untuk makanan khas nabati kakak-kakak juga tidak kalah banyak ya, karena hampir di setiap daerah mempunyai produk makanan khas daerah yang berbahan baku nabati ya. Contohnya, apa contohnya makanan khas nabati? Keripik pisang, pisang sale, nah ya kan? Gado-gado, gado-gado nabati enggak? Iya, ada campuran hewani kan, ada telurnya sedikit ya, dan lain sebagainya, ya kan kak? Nah, ini beberapa contoh produk makanan khas hewani yang ada di Indonesia, misalnya asinan, fruit leather, khas nabati ya. Ini beberapa contoh makanan khas nabati yang ada di Indonesia, misalnya asinan. Asinan khas daerah mana? Bogor terkenal ya asinannya ya, asinan Bogor gitu ya kan. Fruit leather atau kulit buah, ada mochi. Siapa yang bisa buat mochi? Sofi bisa masak mochi, buat mochi. Nah, mochi ini makanan khas Sukabumi katanya. Nah ini salah satu contoh olahan nabati ya. Nah, kita lihat dulu asinan ya. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar ya, yang diberi kuah dengan paduan. Siapa kak? Kenapa Sofi? Boleh. Iya, nanti kalau apa ikut rekamannya ya. Oke. Yuk. Nah, asinan ya, asinan. Nah, kalau untuk asinan ini kakak-kakak dikenal dengan oleh-oleh khas daerah Bogor ya, Jawa Barat. Namun saat ini ya sudah banyak juga kita jumpai di daerah lain ya. Asinan ini contohnya di Medan. Kalau kita pergi ke Pasar Rame, banyak jenis asinan di sana kan. Nah, tantangan kita di dalam asinan ini yaitu peningkatan mutu asinan ya, tingkat keawetannya, pengemasan yang lebih baik dari konsumen agar konsumen lebih nyaman dan membawa dengan mengkonsumsinya. Nah, ini tantangan kita di dalam memodifikasinya ya kakak-kakak ya. Mungkin kalau untuk rasa asinan itu memang sudah seperti itu gitu. Nah, tantangan kita apa yang bisa kita lakukan? Mungkin tingkat tahannya kita bisa buat lebih lama gitu. Bagaimana caranya? Inilah dia yang harus kita pikirkan. Atau kemasannya yang lebih menarik gitu. Nah, selanjutnya fruit leather tadi, yaitu sejenis makanan dari buah-buahan ya, yang sudah diproses dengan cara menghancurkan buah, pencetakan yang kemudian dikeringkan, kemudian dikembangkan banyak ya, dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia ya, yang mempunyai sumber daya alam buah-buahnya melimpah ya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi ada usaha ini. Nah, tantangan kita di dalam usaha ini yaitu masih sangat terbuka. Kenapa? Pesaingnya masih sedikit, belum banyak yang punya usaha ini. Terus bahan bakunya melimpah dan cukup besar. Nah, kalau kayak kita di Sumatera Utara, apa contoh buah yang melimpah gitu? Misalnya durian gitu ya kan. Tapi kan kulit durian nggak mungkin kita olah ya kak ya, jadi makanan. Tapi kak tahu lah, kalau ada anak-anak ustazah yang mungkin punya keahlian, bisa dia mengolah, Allahu a'lam ya. Karena tidak menutup kemungkinan itu sebenarnya.
Nah, selanjutnya mochi. Nah, mochi ini adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk ya, sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Nah, makanan ini banyak ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat ya, dengan bentuk kemasan yang cukup yang saat ini sudah cukup membaik. Nah, tantangan kita untuk wirausaha untuk mochi ini yaitu stabilitas mutu, terutama keawetannya ya. Jadi dia keawetannya, jadi dia bisa nah, iya Rizky. Nah, peluang wirausahanya yang lain untuk mochi ini yaitu pengembangan rasanya ya, rasa ya, bentuk dari variasi bentuknya, rasanya, isi dan kemasannya. Jadi peluangnya masih sangat besar ya kakak-kakak untuk mochi ini. Bisa macam-macam rasa lagi diciptakan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan harga jual makanan khas daerah. Nah, untuk materi kita yang tadi kakak-kakak, kira-kira bisa dipahami nggak? Apa dari makanan daerah itu yang bisa kita modifikasi? Kalau memang kita tidak bisa memodifikasi dari rasa gitu misalnya, kita tinggal memodifikasi dari keawetannya. Yang mungkin tadi cuma awet 3 hari, kita bisa mengembangkan menjadi awetnya lebih lama, misalnya 15 hari. Jadi kalaupun dibawa keluar daerah, dia lebih memungkinkan. Nah, kalau sudah begitu, dia peluang pasarnya akan jauh lebih meningkat, akan jauh lebih luas. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke suatu daerah, misalnya untuk mochi, nah, contohnya mochi ya, ada orang berkunjung ke Sukabumi. Nah, terus dia ingin membawa mochi ini sebagai oleh-oleh keluar Sukabumi, namun membutuh waktu yang lama. Nah, dengan kita ciptakan, misalnya dengan diciptakannya mochi dengan tingkat keawetannya yang jauh lebih dari sebelumnya, nah ini menjadi peluang orang-orang untuk lebih menyukainya. Kalau tadi mungkin pingin membawa mochi, tapi kan cuma tahannya sebentar, sampai di rumah nanti sudah basi, sudah berjamur, tidak bisa dimakan. Nah, namun dengan adanya pengembangan keawetannya tadi, peningkatan keawetannya tadi, nah jadi kalau orang tadi, oh iya kita oleh-olehnya mochi yuk, ayo bisa, dia tahan kok, nah kan begitu. Paham gak anak-anak ustazah? Paham ya? Jadi dari suatu makanan itu kita bisa membuat modifikasi bisa dari rasanya ya kan. Nah, kayak rendang tadi, dari yang rasanya pedasnya biasa jadi super pedas, jadi setengah pedas, atau level pedas yang 100 misalnya ya kan. Nah, kalau kayak dadih tadi atau susu fermentasi tadi yang rasanya masih rasa murni susu, bisa kita modifikasi dengan menambahkan stroberi misalnya, coklat atau rasa vanila dan lain sebagainya. Ya kakak-kakak, itu untuk contoh makanannya ya. Nah, jadi kalau memang paham dengan materi yang saya sampaikan, berarti tidak ada kendala nanti di ujian praktek. Ya. Ya. Iya, jadi kalau ustazah seharusnya kan di hari itu. Jadi ustazah mungkin bisa mengasih waktu 2 atau 3 hari gitu ya kan. Karena waktu kita kan cuman ujian itu satu les ya. Nah, jadi ustazah mungkin kasih waktu beberapa hari. Tapi ustazah berharap sangat jangan sampai tidak mengumpul. Karena sampai hari ini tugas-tugas yang ustazah berikan masih banyak yang baru mengumpul 1. Kalau memang sudah 2, padahal ustazah merasa loh tugas prakarya itu tidak ribet loh. Ustazah pun memberikan tugas kepada anak-anak ustazah memang tidak jauh-jauh gitu, kayak membuat desain gitu kan. Kan memang sudah kita pelajari tentang wirausaha kerajinan gitu. Jadi ustazah suruh buat desain kerajinan. Jadi kenapa masih ada yang tidak mengumpulkan tugas, kendalanya apa, ustazah tidak tahu. Nah, waktu mengirimkan desain pun
Ustazah kan tahu, tidak Ustazah tuntut yang desainnya harus wah gitu, tapi sesuai kemampuan pribadi. Kalau memang ada desain yang bagus di antara anak-anak Ustazah, itu salah satu nikmat dari Allah ya kan. Dia diberi kemampuan membuat desain yang bagus. Nah, kalau memang ada desainnya yang biasa-biasa saja, mungkin kemampuan anak Ustazah itu tidak di situ. Dia mungkin jago di bidang yang lain. Ustazah tidak menuntut yang lebih-lebih, yang neko-neko kepada anak-anak Ustazah. Tapi entah kenapa sampai hari ini yang mengumpulkan tugas belum semua. Ada kendala nggak kira-kira? Coba, siapa yang kira-kira ada kendala dalam mengerjakan tugas-tugas prakarya? Jujur saja, mungkin dengan adanya masukan dari kakak-kakak, nah Ustazah ke depannya, oh ternyata kalau begini berat untuk anak-anak gitu. Coba ada nggak kira-kira? Dea, kira-kira ada kendala nggak Kak dalam pengumpulan tugas prakarya? Dea Aranoya? Nggak ada. Kakak udah ngumpul semua? Kok nggak tahu? Nah, dari materi kita hari ini ada pertanyaan nggak? Iya. Nah, siapa tadi yang nanya? Oh, Ardea. Nanti dengarkan videonya lagi. Nah, dengar video contoh makanan olahan tadi itu kan sudah dia masih ikut. Contoh dadih tadi kayak mana kita bisa memodifikasi jadi apa gitu kan, atau rendang gitu kan. Nah, kira-kira tugas praktek kita seperti itulah nanti. Silakan anak-anak Ustazah membuat satu jenis olahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, pengumpulannya, kumpulkan semua bahan yang akan dibuat, terus difoto. Ya kan, difoto. Jadi misalnya mau masak rendang nih ya, ini misalnya ya, tapi Ustazah juga tidak menyuruh ya. Apa bahan rendang itu? Ada daging, ada santan, ada bumbu cabai, rempah-rempah lainnya. Itu ditaruh di dalam satu tempat, misalnya di meja gitu kan, atau di dalam tampah, anti foto, kirim sama Ustazah. Oh ya, setelah itu prosesnya, jadi biar tahu Ustazah kalau itu anti yang membuat, misalnya waktu anti memotong dagingnya, atau waktu anti mengupas bawangnya, atau waktu mengaduk-ngaduk dia di dalam kuali, kirim fotonya sama Ustazah. Ya berarti bersama foto anti berarti ya, bukan tangannya doang ya. Nah, misalnya Khairunisa nih yang masak rendang. Jadi Khairunisa berfoto ya, berselfie ceritanya di depan kompor ya kan. Ya, nggak apa-apa, tidak bercadar, insya Allah Ustazah jaga ya, nggak akan terlihat lah sama ikhwan. Habis itu, nah, hasil jadinya juga. Nah, ini hasil jadi foto praktek anak Ustazah Khairunisa memasak rendang gitu. Dikasih nama ya. Nah, kirimnya cukup di grup prakarya. Nah, apa Kak? Yang belum jadi juga, prosesnya juga, yang sudah jadi juga. Nah, Sophie, satu atau dua foto lah. Kalau satu aja kan nggak kelihatan ya kan. Misalnya tadi dari awal bawangnya baru dikupas, nah, ada fotonya, nanti ngupas bawang gitu kan, atau nanti lagi memblender cabai dan membumbu. Terus ada lagi foto berikutnya, nanti lagi ngaduk-ngaduk santan di wajan gitu. Nah, itu kalau contohnya membuat rendang ya. Nah, paham?
Nggak usah lah. Nah, apa Kak? Kenapa dia? Oh, macam betul aja. Ya udahlah, tapi suruh ikut rekaman ya. Nah, macam betul aja lah alasannya. Kadang-kadang alasannya, apa lagi Kak? Ya sesuai tema kita lah Kak. Ah, rendang boleh, tapi kan saja contoh modifikasi dari rendang tadi, misalnya level pedasnya, ya kan? Ya biasa kan rendang itu pedasnya standar ya kan, Ardea ya. Nah, sekarang kan orang lagi sibuk-sibuk nih makanan level pedas gitu ya kan. Kita buat juga rendang level pedas 100, level pedas 50 gitu ya kan. Nah, gitu contohnya. Itu kan kita belajar berwirausaha di sini ya kan, Kak. Belajar berwirausaha. Nah, ternyata di dalam berwirausaha itu begitu. Misalnya kita bisa tetap menjual rendang sama dengan yang dijual orang lain. Nah, namun kita di sini rendangnya yang seperti apa gitu, tetap dengan rasa yang enak ya, namun dengan modifikasi yang Ustazah jelaskan tadi. Paham, Ardea? Tapi kalau nggak usah masak rendang ya Kak ya, karena nanti Ustazah nggak enak sama orang tua anti, rendang dagingnya sudah berapa ini, Ustazah Yanrita ini nyuruh praktek nggak tanggung-tanggung kata Umi Yanti kan. Coba cari yang lebih mudah. Hah? Boleh rendang ya kan Ardea, tapi nggak usah daging misalnya ya kan, rendang jengkol gitu. Atau penganan-penganan dari ubi Kak misalnya. Nah, misalnya membuat bolu dari ubi gitu, atau membuat bika dari ubi gitu. Kan macam, jadi ya modalnya nggak usah yang banyak-banyak betul, atau sayuran kan juga bisa ya. Paham ya? Masih ada yang ditanya? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi kita di hari ini ya, kakak-kakak ya. Baik, ayo kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.